Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syamal lil mu'minin wa anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wal khaliqul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, pencinta syiar Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk arwah Rasulullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulnya kita dapat mengikuti kegiatan syiar Ramadan Kementerian Agama pada sore hari ini. Pada kesempatan ini marilah kita renungkan sebuah judul atau sebuah tema, yaitu pendidikan anak usia dini. Kaum muslimin pendengar dan rahmati Allah. Salah satu tujuan perkendaraan Islam adalah untuk melahirkan keturunan. Itu untuk mendapatkan anak. Anak merupakan salah satu tujuan penting dalam keluarga, di mana anak mempunyai peran untuk melanjutkan keturunan dan memimpin masa depan bangsa. Islam mewajibkan kepada orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Salah satu upaya adalah dengan pendidikan, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, kamu selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Salah satu upaya menyelamatkan anak dari siksaan api neraka adalah melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan adalah sangat urgen, sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Pendidikan sangat penting untuk membentuk anak dalam kehidupan. Anak, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, anak itu ada dua bentuk. Yang pertama, anak dalam bentuk biologis. Yang kedua, anak dalam bentuk spiritual. Anak biologis maksudnya adalah anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, mempunyai fisik yang sempurna, dan dia belajar, mempunyai kemampuan intelektual dan kemampuan emosional dalam kehidupannya. Yang kedua, anak spiritual ialah anak yang mempunyai fisik yang baik, mempunyai intelektual yang baik, tapi dia juga mempunyai nilai kesolehan. Dia mempunyai nilai spiritual yang baik. Dia mempunyai nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupannya. Sehingga intelektualnya bagus, spiritualnya hebat. Otaknya cerdas, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengharapkan anak ini adalah baik anak dalam bentuk biologis maupun spiritual. Itu yang kita harapkan sebagai generasi Quran di masa depan. Maka untuk membentuk itu kita harus memulai ketika pendidikan anak usia dini. Untuk mencapai hal itu, hari ini orang tua harus berupaya melakukan dua pola dalam pendidikan ketika anak usia dini. Yang pertama, pola pembiasaan, pendidikan pembiasaan. Artinya, ketika anak dalam usia dini, anak umur dari 0 sampai 6 tahun, dia lebih banyak meniru, mencontoh orang tuanya. Maka ketika itu, pendidikan orang tua bukan pendidikan instruksi, tetapi pendidikan pembiasaan. Maksudnya, orang tua harus melakukan kebiasaan-kebiasaan Islam kepada anaknya. Seperti membiasakan salam, membiasakan bertegur sapa, membiasakan berdoa. Berdoa mau makan, siap makan. Berdoa mau tidur, bangun tidur. Berdoa masuk rumah, keluar rumah. Dan doa-doa lainnya. Kemudian membiasakan anak sholat 5 waktu sehari, setiap hari semalam. Membiasakan anak membaca Al-Quran. Membiasakan anak untuk berzikir. Insya Allah dengan pembiasaan-pembiasaan Islam ini, anak akan terbiasa dengan pola hidup yang Islami.
Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pendidikan keteladanan. Setelah orang tua melakukan pembiasaan yang baik pada anaknya, orang tua harus memberikan keteladanan langsung pada anaknya. Maksudnya orang tua mencontohkan dirinya dengan pola-pola hidup yang islami. Contoh, kalau orang tua menyuruh anaknya sholat, orang tuanya lebih dahulu sholat di depan anaknya. Orang tua mampu mencontohkan bahwa dia juga seorang yang sholat. Kalau orang tua menyuruh anaknya membaca Al-Quran, maka orang tuanya akan mencontohkan dirinya membaca Al-Quran di depan anak-anaknya. Sehingga anaknya paham dan mengerti bahwa orang tuanya juga adalah cinta Al-Quran. Kalau orang tua mengajak anaknya gemar bersedekah, orang tuanya juga mencontohkan bahwa dia seorang dermawan, dia mau memberi, bersedekah ke masjid, membantu anak yatim, orang miskin dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan contoh-contoh pemberi itu, anaknya yakin bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Mencontohkan berdoa. Orang tua mencontohkan bagaimana dia berdoa, mau makan, siap makan. Orang tuanya mencontohkan berdoa, mau tidur, bangun tidur. Orang tuanya mencontohkan berdoa, siap sholat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan contoh-contoh tersebut, anak akan berupaya meniru dan mempraktekkan pola hidup orang tuanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan pembiasaan, dengan pendidikan pembiasaan dan pendidikan keteladanan ini, anak akan mampu mencontoh, menjadikan orang tuanya sebagai figur dalam hidupnya, sebagai contoh teladannya, sehingga terbentuklah kemampuan anak itu, pola pikir anak, pola ibadahnya, pola sosialnya, dan lain sebagainya dengan pola-pola yang islami. Demikian ceramah kita sore ini. Semoga mampu meningkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.